perlihatkan kepada kami supaya Bapak juga dipercaya kepada publik bahwa Andalah pelapornya Julius. Kalau nggak ada, kami nggak percaya Pak, kalau nggak ada LP yang Bapak pegang gitu loh. Silakan Pak. Begini loh, tahu dari mana lagi, Anda? Pak, saya mohon Pak. Tidak, saya tidak ya, disetir oleh Rudy Yohanes. Saya pendeta, Rudy Yohanes bukan pendeta. Apa benar Anda sebagai pelapor daripada Julius di Polda Jatim? Tidak peduli, saya ini bukan urusan sosial, ini urusan hukum. Saya sudah melaporkan Julius, itu urusan hukum. Ada apa tidak Pak bukti LP yang Bapak pegang? Bahkan menjawab itu pun saya tidak ada keharusan. Kalau Anda Pak, artinya Bapak tidak punya LP. Silakan saja. MYM pasti blunder kalau masalah itu, masalah amelnya si Kujul yang Alif itu pasti dia blunder. Dia kemungkinan besar lagi bingung ini. Gue mau cabut laporan gengsi, diterusin ntar gue juga yang kena. Pak, lagi bingung nih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan kebenaran tentang apakah benar saudara mualaf kita Julius HMC betul dilaporkan oleh pendeta MYM ke Polda Jatim. Kita akan membuktikannya di sini bersama dengan Bang Handi Selebes ya, yang mempertanyakan bukti laporan tersebut kepada pendeta MYM. Sebab ini memang penting dipertanyakan kepada pendeta MYM ya, terkait bukti laporan tersebut, karena kita ketahui pangkal atau asal-usul permasalahan ini muncul dari media sosial ya, khususnya YouTube, yang mana ada salah satu thumbnail dari video saudara kita Julius HMC yang menurut pendeta MYM ini adalah penghinaan terhadap Tuhannya, yaitu Yesus ya. Dan di thumbnail tersebut terlihat Yesus sedang disalibkan dan dalam keadaan telanjang ya. Nah, terlepas dari hal itu, tentu yang namanya pelaporan kepada pihak berwajib tentu bukanlah suatu yang harus dirahasiakan ya. Apalagi pendeta MYM ini sering berkoar-koar di YouTube menyatakan bahwa dia telah melaporkan saudara Julius HMC ke Polda Jatim dengan tuduhan atas penistaan agama Kristen, kata pendeta MYM ini ya. Nah, di sini kemudian saudara kita Bang Handi Selebes mempertanyakan bukti pelaporan tersebut untuk tujuannya supaya diketahui juga oleh penonton YouTube ya, khususnya di media sosial, karena memang pangkal masalah tersebut muncul dari media sosial juga. Jadi sangat wajar apabila hal tersebut dipertanyakan kembali kepada pendeta MYM ini. Dan permasalahan ini juga ikut menjadi sorotan oleh saudara mualaf kita Umar Al-Farizki ya, perihal thumbnail yang menggambarkan Yesus disalib dalam keadaan telanjang, yang kelihatan semuanya ya tanpa terkecuali itu dipermasalahkan oleh pendeta MYM ini. Nah, bagaimana juga tanggapan dari saudara Umar Al-Farizki terhadap permasalahan ini, nanti juga kita akan dengarkan bersama ya. Nah, sekarang langsung saja kita simak perdebatan antara saudara kita Bang Handi Selebes dengan pendeta MYM ini ya. Selamat menyaksikan.
Halo, selamat malam Pak Pendeta MYM. Apa kabar Pak? Malam. Kameranya mana? Maaf Pak, PC saya nggak punya kamera Pak. Next ya kan biasa kita open cam kok di Zoom Pak. Ya, apa yang mau disampaikan 2-3 menit? Iya baik Pak, makasih. Kita sharing aja bahwa di dalam ajaran Islam yang sebagaimana Bapak kemukakan tentang bom bunuh diri itu tidak ada ajaran Islam di Al-Quran maupun hadis seperti itu, gitu ya Pak ya, tidak ada itu. Saya rasa juga di ajaran Anda juga nggak ada. Artinya apa? Siapapun melakukan ini pasti melanggar kitab sucinya masing-masing. Jadi ini tindakan konyol. Itu satu. Kedua Pak, bahwa fenomena yang berkembang Pak. Selama ini saya ikuti YouTube Bapak gitu, Pak Pendeta yang terhormat. Apakah benar Pak Pendeta sudah melaporkan MYM? Ini dulu klarifikasi Pak. Kalau sudah, mohon kiranya Pak, kalau ada LP-nya, tolong diperlihatkan kepada kami Pak dalam live ini, karena banyak yang meminta. Benar nggak sih Pak MYM melaporkan Julius ini? Gitu loh. Dan saya apresiasi ke Bapak, karena memang sebagai warga negara yang baik, memang harus melaporkan ke pihak yang berwajib, daripada kita main hakim sendiri. Untuk itu saya minta kepada Bapak malam ini, mumpung lagi live, mungkin ada LP-nya di meja Bapak, diperlihatkan kepada semua orang bahwa benar-benar Anda sudah melapor, bukan hanya di framing di media sosial Pak. Ini aja dulu Pak, silakan Pak. Ya, baik. Yang pertama, saya tidak mengatakan Islam di sana tadi, tapi saya mengatakan orang tolol yang bunuh diri mungkin atas dasar agama, menurut dia, ya. Ya, jadi itu jelas yang pertama ya. Jadi orang-orang konyol semacam itu yang rela mati untuk agama mungkin ada, ya, di tempat-tempat lain ada, termasuk sepak bola kan, ya, sampai rela mati untuk sepak bola. Ya, itu yang saya kritisi ya. Yang kedua, masalah itu saya kira nggak ada urusannya, itu saya memperlihatkan kepada orang. Kalau saya memframing, kan polisi bisa tangkap saya. Ini laporan polisi katanya ini bawa-bawa nama Polda ya, bawa-bawa nama itu dalam beberapa live streaming saya kan ada, saya sebut itu melalui berita yang sudah ada ya. Dia apa namanya? Direktur Reserse dan Kriminal ya. Lalu ada Kabid Humasnya ya, Polda Jatim ya, itu kan saya bawa-bawa namanya mereka ya. Ya mereka kalau saya tidak buat laporan sungguh-sungguh kan bisa bisa menuntut saya dengan itu, membuat berita bohong atau sesuatu pernyataan palsu kan. Ya mereka bisa tuntut saya bawa-bawa nama Polda Jatim. Jadi nggak perlu saya menunjukkan itu nomor laporan, saya kira itu rahasia polisi itu. Dan rahasia saya ya. Yang jelas saya sudah melaporkan, sebentar dulu, yang jelas saya sudah melaporkan dan polisi sudah berjanji akan mengusut itu secepatnya, seperti itu. Jadi saya tunggu polisi saja. Saya hanya kawal dan bertanya kepada polisi bagaimana keberlangsungan daripada kasus Julius ini ya. Ya seperti Pak, itu. Izin Pak, satu kali Pak, izin Pak. Biasanya Pak, sebagaimana umumnya setiap pelapor itu kita lihat dulu waktu Ibu Rotin Sulu melaporkan SI keluar konferensi pers itu ada LP-nya. Demikian juga yang lain-lain semua ada LP-nya. Saya pengen tahu Pak, kalau Bapak memang pernah melaporkan, tentu punya Bapak LP selembar itu loh Pak, bernomor siapa terus ada yang tanda tangan di bawah. Perlihatkan kepada kami supaya Bapak juga dipercaya kepada publik bahwa Anda lah pelapornya Julius. Kalau nggak ada, kami nggak percaya Pak, kalau nggak ada LP yang Bapak pegang gitu loh. Silakan Pak. Begini loh, pertanggungan jawaban saya bukan kepada Anda atau kepada publik. Pertanggungan jawaban saya kepada iman Kristen saya yang sudah dihina oleh Julius dan kepada Tuhan saya, itu pertanggungan jawabannya. Dan urusan saya bukan kepada publik, urusan saya kepada polisi. Maka saya lapor kepada polisi, tunggu saja polisi nanti mengurus Julius, kan begitu. Ya, saya kira itu. Saya tidak perlu bertanggung jawab kepada publik, karena bukan publik yang menyuruh saya. Publik nggak pernah menyuruh saya, bahkan orang Kristen tidak pernah mendorong-dorong saya melapor. Ya, bahkan Pak, ya. Pak, kalau nggak salah, Wak Labu itu Rudi Yohanes yang mendorong Anda memberikan data. Saya tahu juga Pak, itu pertama.
Tahu Pak, dari sekali mana lagi, Pak, Anda? saya mohon Pak. Tidak, saya Tidak ya, tidak disetir oleh Rudy Yohanes. Saya pendeta, Rudy Yohanes bukan pendeta. Mana seorang bukan pendeta setir-setir saya? Saya Oke, tidak bisa baik, disetir baik. oleh Rudy Yohanes. Ya, Rudy Yohanes Oke. nggak ada gini loh. Rudy Ya. Yohanes nggak ada urusannya sama sekali di sini. Maka saya pun tidak melibatkan dia apapun bentuknya, saya tidak mau. Karena dia nggak ada urusan sama saya. Oke. Ya, Ini kalau bentuk urusan dia klarifikasi. di Medan sana, kalau urusan dia di Medan saya silakan saya dia urus di Medan. Ya, tidak ada urusannya dengan saya. Oke, ini bantu Ya. klarifikasi Bapak ya ke Rudy Yohanes ya. Baik, Mbak, makasih. Terakhir Pak, apa benar Anda sebagai pelapor daripada Julius di Polda Jatim? Loh, ada tanya berulang-ulang bertanya, saya sudah jawab itu tadi, tidak perlu lagi saya jawab. Pak, begini Pak, kalau seorang pelapor, Pak, ada LP-nya Pak. Itu harus dulu supaya orang, ini bukan rahasia polisi kok LP itu. Hukum itu Pak, tidak ada urusannya dengan iman. Hukum itu dua bukti yang cukup, dan bukti Bapak sebagai pelapor adalah sepucuk kertas LP bernomor berapa, supaya kita orang percaya. Gitu, Pak. Maksud saya, ya, keharusan apa saya menunjukkan itu pada Anda dan publik? Tidak ada keharusan itu. Jadi saya tidak mau menunjukkan. Pak Pendeta yang terhormat, seorang pelapor, Pak, kalau sudah mempublikasi dia pernah melapor, itu wajib hukumnya memperlihatkan itu. Wajib Pak hukumnya hukum di mana itu Pak? Yang wajib menunjukkan itu wajib di mana? Ya baik. Hukumnya adalah karena yang namanya pelapor Pak, itu pada bukti pelaporan dan wajib Anda pegang. Dan kalau Anda sudah mempublikasi argumentasi Anda ke YouTube, ke publik, wajib juga Anda perlihatkan buktinya supaya Anda undang-undang yang mengatakan sebentar dulu, undang-undang yang mengatakan wajib menunjukkan mana? Oke, ini merupakan sanksi sosial ke Bapak, gitu loh. Tidak peduli, saya ini bukan urusan sosial, ini urusan hukum. Saya sudah melaporkan Julius, itu urusan hukum. Bapak bermain di media sosial, Pak Pendeta. Ya. Bapak bermain di media sosial ini. Kebanyakan Anda bermain di media sosial daripada Iya, keharusan apa? Tidak, keharusan apa saya menunjukkan itu? Tidak ada keharusan. Tidak ada Sekali keharusan. lagi Pak, kalau Anda nggak keharusan, ada apa tidak Pak bukti LP yang Bapak pegang? Bahkan menjawab itu pun saya tidak ada keharusan kalau Anda memaksa. Ya, saya nggak maksa, itu Pak. jawaban saya. Cuma saya minta. Anda memaksa saya tidak ada keharusan menjawab pertanyaan Anda. Tidak ada urusannya. Kalau boleh saya berkesimpulan Pak, artinya Bapak tidak punya LP. Silakan saja engkau berkesimpulan apapun, terserah. Yang punya urusan itu saya, bukan Anda. Kalau Pak MIM pelapor, Bapak udah diperiksa isi BAP sebagai pelapor Pak? Sudah, saya tidak berkepentingan menjawab Anda sekarang itu. Ini pertanyaan teman-teman Kristen juga loh Pak. Pak, baca di live chat Bapak, itu pertanyaan teman-teman Kristen juga loh. Ya, silakan saja. Itu mungkin orang-orang Kristen yang konyol itu. Biarkan mereka konyol dengan kekonyolan mereka. Jangan mereka konyol, justru mereka minta supaya transparansi itu perlu Pak. Saya tidak perlu dipaksa oleh Anda. Paham? Baik. Ya. Makasih Pak. Karena Anda berhubungan dengan bola, mohon maaf Pak, Belanda itu memang kalah. Kenapa? Karena Belanda ini kena karma. Samping menjajah Nusantara, mereka juga bawa lihat saja sudah menjadi irasional, apa hubungannya itu? Aduh, Anda ini handi. Kok bisa? Oke Pak, tetap bersahabat, semangat ya Pak Emin. Ya. Kapan-kapan diskusi lagi Pak. Ya, baik. Thank you Pak. Baik. Selamat malam Pak. Ya, Mas, selamat malam. MIM pasti blunder kalau masalah itu, masalah amelnya si Kujul yang Alif itu pasti dia blunder. Jadi dia kemungkinan besar lagi bingung ini, maju kena mundur kena Bang Umar, karena dia langsung jump to conclusion, langsung grab momentum, gitu loh. Dia lihat momentum anak Batak tertangkap, tapi dia nggak double check dan cross check, makanya dia langsung wah. Nah sekarang dia lagi bingung nih, gue mau cabut laporan gengsi, diterusin ntar gue juga yang kena, lagi bingung nih dia. Iya, padahal di reformasi sendiri ya, Pak MYM itu kan dia teolog reformasi. Padahal dalam teologi reformasi itu jelas, Yesus itu disalib telanjang tanpa selai pakaian pun. Nah kalau Yesus disalib telanjang tanpa sehelai pakaian pun, nah kalau kita aplikasikan itu Bunda Jose ya,
dengan satu narasi, ada salib, ada Yesus disalib dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang pun. Ya ini maaf sebelumnya, kira-kira kelihatan nggak? Ya pastilah kelihatan. Nah kalau kelihatan, bener nggak itu thumbnail? Kan gitu, bener nggak itu thumbnail kan gitu? Bang Umar, Ya, berarti, kalau nggak tunggu dulu sebentar Bang Umar. Gimana? Kalau salah, kebanyakan gereja Katolik di Eropa kan juga memasang dulu ya. Kalau nggak salah nih, gereja Katolik ya, terutama gereja Katolik, saya nggak tahu kalau Protestan. Itu yang di Eropa itu ada kok foto, bukan foto, ada kok patung Yesus yang telanjang. Oh ada. Nah, Tapi karena ada amandemen Bunda Josi, jadi dikasih kain itu tadi kan nggak mungkin lah. Tetapi dari semua itu kita nggak bisa dibohongi dengan original text kan gitu. Sekalipun fisiknya yang kita lihat sehari-hari, kalau di gereja Katolik itu kan ada salib, terus ada gambar Yesusnya ya kan. Ya, yang pertama sekali kita sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh saudara mu'alaf kita Umar Al-Farizki perihal kasus yang menyangkut saudara mu'alaf kita juga Julius AMC yang katanya dilaporkan oleh pendeta MYM ini ke pihak berwajib tentang thumbnail atau gambar Yesus yang telanjang ya. Nah, memang betul ya kalau yang namanya telanjang itu dipastikan kelihatan semuanya tanpa terkecuali ya, siapapun itu orangnya kalau dikatakan telanjang dipastikan itu tidak ada yang ditutupi. Nah tentu kebenaran tersebut kalau memang betul dilaporkan ke pihak berwajib tentulah akan diuji nantinya di pengadilan ya. Nah kemudian mengenai pernyataan atau penolakan dari pendeta MYM untuk menunjukkan bukti pelaporannya tersebut yang dipertanyakan oleh Bang Handi tadi, di sini sangat jelas ya, sepertinya dia memang tidak mempunyai bukti ya tentang pelaporan saudara Julius AMC ke pihak Polda Jatim ya, karena memang sudah berulang kali ditanya tidak kunjung diperlihatkan ya yang namanya LP tersebut. Dan ini bisa kita simpulkan juga bisa jadi apa yang digembar-gemborkan oleh pendeta MYM ini melaporkan saudara Julius bisa dikatakan hoax ya, atau hanya menakuti semata, karena buktinya memang tidak ada bukti yang diperlihatkan. Kemudian kalau kita perhatikan juga kata-kata dari pendeta MYM ini, dia sifatnya memang orang yang sangat keras ya, keras kepala, yang tidak mau peduli dengan ucapan orang lain ya. Dan sepertinya juga dia egonya sangat tinggi, dan bahkan kalau diperhatikan agak sombong ya dengan cara dia berargumen dengan Bang Handi tadi. Jadi kesimpulannya bagi kita di sini, apakah benar atau tidak dia melaporkan ke Polda Jatim, tetapi berdasarkan apa yang kita saksikan tadi, jelas ini bisa dikatakan adalah hoax ya, atau hanya sekedar gertak semata ya, karena memang tidak ada bukti nyata yang dinampakkan oleh pendeta MYM ini. Nah demikian saudaraku semuanya, mudah-mudahan ada hikmah bagi kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.